Jadi ada nggak cara untuk punya bisnis laundry dengan modal minimal? Ada, tetapi harus diimbangi dengan kerja keras secara maksimal. Kali ini saya ingin membahas satu hal yang berkaitan dengan pertanyaan Mbak Eni sebetulnya ya, Eni Setiawati dari Bali, Tabanan ya. Dia lihat ada prospek bisnis laundry dan sebagainya, dia lihat channel ini dan kemudian dia japri saya, dia tanya sebetulnya berapa sih Pak modal minimal untuk bisa bikin bisnis laundry. Jadi kali ini saya akan bicara tentang 3 cara berbisnis laundry modal minimal. Oke ya, 3. Yang pertama adalah tentu Anda perlu mencari partner. Dalam kasus ini modelnya adalah Anda cari investor. Cari orang yang tertarik untuk bisnis laundry, orang yang punya uang tetapi tidak tertarik untuk melakukan operasionalnya sehari-hari. Orang ini bisa siapa saja, di lingkungan Anda mungkin ada kerabat, paman, bibi, kakak, adik, dan sebagainya. Ini format yang banyak dilakukan. Jadi intinya Anda mencari investor. Walaupun dia kerabat, perlakukan dia sebagai investor ya. Investor tuh carinya apa? Cari return. Kalau dia punya uang 100 juta, dia kasih di bank berapa dapatnya? 6% misalnya. 6% berarti 6 juta. 6 juta berarti 6 juta setahun. Potong pajak 20%, 4,8 juta. Dibagi 12, berarti dia dapatnya 400 ribu misalnya. Nah, kalau seandainya Anda bisa kasih proposal, Anda bisa menyampaikan, oke, Anda bisa memberikan dia katakanlah misalnya 2 kali lipat atau apa, maka Anda kan bisa mendapatkan kepercayaan. Tapi tentu Anda harus jadi orang yang dipercaya ya, bisa dipercaya. Carilah investor. Berapa banyak yang dia investasikan bergantung pada Anda sendiri punya modal berapa. Kalau Anda punya modal 10 juta misalnya, Anda mau mulai dengan 50, 60, 70, 100 juta, berarti Anda tahu kurangnya berapa. Modalnya minimal. Jadi Anda punya investor. Yang kedua, Anda mengambil posisi sebagai pengelola tanpa gaji, bagi hasil sepenuhnya. Ada teman yang melakukan proses ini, jadi bagi hasil sepenuhnya, bagi hasilnya murni. Berapa bagi hasilnya? Ya bergantung, Anda lihat kalkulasinya. Usul saya selalu dibuat simulasinya bulan demi bulan selama minimal 12 bulan pertama. Bagaimana rumusnya? Rumusnya sederhana saja, mulai dari begini. Dari potensi di lokasi Anda hitung apakah seandainya Anda sebagai pengelola murni bagi hasil dari keuntungan bulan itu Anda dapat berapa? Misalnya, apakah Anda dapat 30%? Anda mau? Investornya dapat 70%? Atau 20%? Atau 30%? Atau 40% Anda? Kemudian yang lain investornya? Nah, itu semua bisa dibicarakan. Tetapi yang penting saya sarankan Anda bikin breakdown-nya selama 12 bulan. Anggaplah misalnya bulan pertama hasilnya berapa? 5 juta kah? 7 juta kah? 10 juta kah? Kemudian bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, bikin simulasinya, kemudian jelaskan kepada dia, dan dapatkan dukungan dari dia. Kalau seandainya dia mau memberikan investasi seperti itu, Anda modalnya apa? Modal Anda adalah jiwa raga. Jadi Anda mendapatkan dukungan. Itu cara kedua, jadilah pengelola tanpa modal. Kemudian yang ketiga, bisa juga Anda jadi pengelola dengan upah minimal. Seberapa minimal? Salah satu kasus yang pernah datang kepada saya adalah dia hanya meminta dibayar untuk transport dan makan, dia hitung itu 1 juta sebulan. Selebihnya bagi hasil. Jadi dia betul-betul menunjukkan tekadnya untuk berhasil. Jadi dengan cara itu dia mendapatkan 1 juta untuk transport ya semacam jumlah minimal yang memungkinkan dia bekerja lah gitu ya. Kemudian dia menantang dirinya mengelola laundry itu begitu rupa sehingga hasilnya nanti bagi hasil dengan investornya. Nah itu modal-modal
minimal ya. Karena modalnya bisa 5 juta, bisa 10 juta. Nah, apakah ada cara lain di luar 3 hal itu? Ya, di luar 3 hal itu. Di luar 3 hal itu, saya pernah jelaskan mengenai konsep laundry tanpa outlet. Itu juga modal minimal, ya. Karena apa? Karena tidak perlu sewa tempat. Cucinya semua prosesnya di rumah, tetapi syaratnya adalah Anda mesti jemput bola. Jadi Anda yang mesti ambil, Anda yang mesti antar. Atau dalam kasus itu laundry jenis laundry karpet dan sebagainya, Anda datang ke lokasi dengan peralatan, kemudian Anda mengerjakannya di sana. Itu juga modalnya modal minimal, gitu ya. Nah, khusus untuk laundry tanpa outlet, kalau Anda ingin mempelajarinya lebih lanjut, Anda bisa lihat di video yang sudah pernah ada, ya. Oke, jadi cara terakhir, ya. Jadi akhirnya bukan 3 dong ya, jadi 5 ya. Nah, cara terakhir adalah kalau Anda bisa modal brosur. Nah, modal brosur dengan tekad yang kuat, pernah terjadi seorang teman yang mencetak brosurnya sampai 2 rim, itu berarti berapa? 1000 lembar. Kemudian dia menyebarkannya di 3 kompleks perumahan. Siapa yang mau tertarik untuk antar jemput lah ya, diantar jemput, boleh menghubungi nomor itu. Dari situ dia mendapatkan sejumlah telepon dan kemudian dia samperin ke rumah-rumah itu menawarkan sistem berlangganan dengan harga yang sangat murah, 5.000 1 kilo, bayar di depan untuk 1 bulan sekian kali. Nah, kemudian beberapa orang, jadi dari 1000 kemudian turun menjadi hampir 200-an, turun lagi kemudian yang mau bayar bulanan itu puluhan ya, 60-70 orang. Dan dari uang yang dia dapat itu, dia gunakan untuk beli mesin dengan cara cicilan. Jadi dia bayar uang mukanya. Jadi ini betul-betul modal minimalis, ya. Nah, tetapi saya ingin garis bawahi begini. Apapun yang Anda perjuangkan dengan modal minimal, itu harus Anda imbangi dengan kerja keras yang maksimal. Kalau Anda ingin modalnya minimal dan kerjanya minimal juga, itu Anda kehilangan rasionalitas, kehilangan akal sehat. Jadi ada nggak cara untuk punya bisnis laundry dengan modal minimal? Ada, tadi sudah saya jelaskan. Tetapi harus diimbangi dengan kerja keras secara maksimal. Gitu ya.